Halo Sobat Spasial, selamat datang kembali di channel Jejak Spasial. Nah, kesempatan kali ini kita akan bedah tuntas bagaimana cara akses harta karun data geospasial kita yaitu di website INA Geoportal. Jika kalian bergerak di bidang pemetaan, perencanaan wilayah, atau sekedar mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, satu situs yang wajib dan kalian kuasai adalah INA Geoportal. Mungkin kita langsung saja ya. Ini adalah alamat dari INA Geoportal. Mungkin bagi teman-teman yang pernah akses bisa menambahkan juga bagaimana nanti pendapatnya di link komentar ya. Nah, kita akan coba buka website ini. Oke, sudah tampil. Jadi INA Geoportal adalah portal resmi Kedaulatan Data Geospasial Indonesia. Platform ini dikelola langsung oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG sebagai implementasi dari kebijakan satu peta atau One Map One Policy dengan tujuan besar itu agar tidak lagi ada tumpang tindih data antar instansi. Jadi data yang kalian ambil dari sini adalah referensi spasial yang valid dan resmi yang diakui oleh negara. Nah, mungkin kan sebagian besar orang banyak yang bingung ya bagaimana ya cara dapat data ini, data itu. Nah, bicara dengan soal cakupan, INA Geoportal ini terdapat beberapa jenis data yang bisa kita unduh, diantaranya ada peta RBI, kebetulan ada pendetilan di wilayah Sumatera, kemudian ada data analisis banjir Sumatera tahun 2025 karena memang kejadian luar biasa di tahun 2025 lalu, yaitu banjir di Sumatera itu memberikan fokus lumayan terkait penelitian. Akhirnya muncullah beberapa data-data khusus seperti RBI di wilayah Pulau Sumatera, kemudian ada data analisis banjir Sumatera tahun 2025. Terdapat juga data KSP tematik untuk beberapa wali data yang tersedia, kemudian ada data Batnas ya, Baterimetri Nasional, ada data Demnas ya, ini untuk misalkan untuk olah elevasi. Terdapat juga data RBI per wilayah, ini untuk per skala kabupaten ya. Kemudian ada data batas wilayah, ini untuk mencari data batas wilayah. Terdapat juga data RBI dalam bentuk cetak dengan skala 25.000, 1/25.000, skala 1/50.000 dan 1/250.000. Nah, lalu kita akan mulai. Pertanyaannya, bagaimana ya cara download masing-masing data yang ada? Oke, kita langsung saja. Jadi, langkah pertama sebelum kita mengakses atau melakukan download, kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Di bagian pojok kanan atas terdapat masuk atau daftar ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, pilih registrasi. Kemudian silakan isikan misalkan full name kalian, bebas full name kalian, kemudian email, kemudian WhatsApp ini opsional, kemudian password. Setelah itu nanti muncul kirim kode OTP mau via email, nanti dapat konfirmasi dari sini, aktivasi akun dan selesai. Oke. Nah, ketika sudah selesai login, maka teman-teman akan muncul akun teman-teman di pojok kanan atas. Lalu bagaimana cara unduh? Saya akan coba contohkan salah satu. Sebagai contoh, kita akan download ini data RBI per wilayah. Mungkin ini banyak teman-teman yang mencari bagaimana data rupa bumi di satu wilayah tertentu gitu. Oke, kita lanjutkan. Data RBI. Apa itu RBI? Jadi RBI atau di sini adalah peta yang menggambarkan penampakan alam natural dan buatan manusia di atas permukaan bumi. Nah, berbeda dengan peta tematik seperti peta geologi, peta tanah, peta RBI bersifat umum dan banyak menjadi peta-peta dasar. Nah, di Indonesia ini salah satu lembaga yang resmi mengeluarkan peta RBI adalah dari Badan Informasi Geospasial, dan data ini sudah tersinkronisasi dalam website tanaair.indonesia.go.id.
Lalu, apa saja sih cakupan RBI? Cakupan RBI merupakan banyak hal, diantaranya seperti garis pantai, kemudian hidrografi perairan, ada relief, toponimi, kemudian ada batas administrasi, transportasi, bangunan fasilitas umum, dan terkadang ada penutupan lahan. Lalu bagaimana sih skala yang ada untuk RBI? Untuk di Indonesia sendiri ada 2 skala yang di pop-up web yang ini ya. Ada skala 25.000 dan skala 50.000. Nah, kalau skala 50.000 itu di Indonesia untuk skala di tinjauan di kabupaten kota. Di kabupaten kota di Pulau Jawa itu sudah lengkap hampir seluruhnya 50.000. Kemudian untuk 25.000 itu untuk di tingkat kota atau tingkat kabupaten, tapi untuk khusus di Pulau Jawa sudah ada nih sampai skala 25.000. Nah, kita akan coba contohkan salah satu ya. Setelah muncul webnya seperti ini, silakan teman-teman zoom dan pastikan lokasi mana yang ingin teman-teman akses ya. Nah, saya akan mencontohkan di sini, misalkan di lokasinya adalah Bandung Barat. Nah, setelah muncul, silakan klik kiri. Lalu akan muncul 2 pilihan, yaitu ada unduh 25K untuk skala 1:25.000 dan unduh 50K Bandung Barat ini untuk skala 50.000. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah dipastikan, klik saja. Sebagai contoh, kita unduh 50K. Nah, sepertinya ada gangguan ya. Di sini tidak tersedia nih file not found untuk yang 50K. Maka kita akan pindahkan ke yang satunya. Kita coba akses yang 25.000. Oh ya. Ternyata memang mungkin Bandung Barat yang ready dan tersedia itu yang 25.000. Silakan teman-teman download. File yang kalian unduh tadi berisi sekumpulan format SHP atau save file. Untuk skala 25.000 saat ini RBI itu format hasil akhirnya adalah geodatabase. Ini seperti yang nampak ya di layar. Nah, teman-teman bisa membukanya di aplikasi JIS seperti ArcGIS, QGIS maupun Global Mapper gitu. Nah, untuk bagaimana untuk cara membukanya? Pertama, silakan ekstrak file RAR yang tadi didapatkan ya. Setelah diekstrak nanti akan muncul beberapa file di dalamnya. Nah, setelah itu silakan teman-teman buka di aplikasi ArcGIS. Saya menggunakan ArcGIS ya untuk hari ini. Silakan pilih Add Data. Nah, kemudian cari di mana teman-teman menyimpannya. Bisa di sini. Nah, lalu sini akan muncul nih ada indeks Bandung Barat ini, kemudian ada file geodatabase nih yang 2022 RBI 25K Kabupaten Bandung Barat dan sebagainya ini. Silakan double klik. Nah, lalu silakan teman-teman add data yang teman-teman butuhkan. Misalkan kita membutuhkan data di batas wilayah. Ini terdapat batas antar desa, kemudian batas kota, batas antar kecamatan, dan administrasi kabupaten kota dalam bentuk line ya, polyline. Nah, silakan tambahkan misalkan. Lalu akan muncul terlihat ya bahwasanya ini adalah sudah benar lokasinya di Bandung Barat. Misalkan kita tambahkan data lain, data toponimi. Nah, ini titik-titik nama lokasi ya. Silakan open atribut untuk melihatnya. Misalkan ada aksen, angco, dan sebagainya. Ini cukup banyak. Ada nama ibu kota desa, kemudian tempat pemukiman, tempat kegiatan, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya tambahkan data yang lain, silahkan ditambahkan yang lain. Terdapat data vegetasi, transportasi, mungkin transportasi ya, mungkin kita sering pakai untuk dapat data jalan, untuk jalan, kemudian ada stasiun kereta api, misalkan jalan ya, kita tambahkan. Nah, kayak muncul data yang kita butuhkan. Lalu silahkan disesuaikan untuk kebutuhan analisis teman-teman. Nah, sebagai tips dari saya, selalu cek data pemutakhiran datanya di metadatanya agar analisis kalian tetap relevan dengan kondisi lapangan terkini. Nah,
kalau misalkan kita lihat tadi kan ada tahun 2022 ya di nama filenya, berarti itu memang terakhir diperbarui di tahun 2022. Oke, mungkin itu saja panduan singkat ya bagaimana kita mengakses Inagio Portal dan memanfaatkan data-data yang sudah disediakan oleh BIG, terutama sebagai lembaga wali data utamanya. Dan semoga bermanfaat ke depannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar, berikan pendapat kalian atau mungkin kira-kira kita bahas apa lagi ya ke depan ya. Jangan lupa klik like, dan subscribe jika video ini membantu teman-teman dalam belajar ataupun pekerjaan kalian. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.